Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri dengan NIM J1B081087. Di sini saya akan menjelaskan metode-metode hidroponik yang sering digunakan serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode tersebut. Yang pertama ada metode sistem sumbu atau weak system. Sistem sumbu atau weak system merupakan salah satu sistem yang paling sederhana dari semua sistem hidroponik karena tidak memiliki bagian yang bergerak sehingga tidak menggunakan pompa atau listrik. Kelebihan dari sistem sumbu ini yang pertama adalah biaya untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan tergolong sangat murah. Yang kedua, bentuk yang sederhana dan pembuatannya yang mudah memungkinkan hidroponik sistem sumbu dapat dilakukan bagi pemula. Yang ketiga, frekuensi penambahan nutrisi lebih jarang dikarenakan menggunakan sumbu sebagai media penyalur nutrisi. Yang keempat, tidak tergantung listrik sehingga biaya relatif lebih murah. Yang kelima, mudah untuk dipindahkan. Sedangkan kekurangan dari sistem sumbu ini yang pertama adalah jumlah tanaman yang dihidroponikan apabila berjumlah banyak maka akan sedikit sulit dalam mengontrol pH air. Yang kedua, hanya cocok untuk jenis tanaman yang tidak memerlukan banyak air. Hal ini disebabkan oleh kemampuan kapiler sumbu dalam menyalurkan nutrisi bersifat terbatas. Metode atau sistem yang kedua adalah sistem rakit apung atau water culture system. Sistem rakit apung adalah sistem yang paling sederhana dari semua sistem hidroponik aktif. Cukup mudah digunakan karena tidak membutuhkan alat yang terlalu banyak, yang dibutuhkan box atau wadah yang dapat terbuat dari bahan plastik, styrofoam, dan aerator. Kelebihan dari sistem ini yaitu yang pertama, biaya pembuatan yang murah dikarenakan tidak memerlukan alat yang menunjang sistem hidroponik mengalami keberlangsungan. Yang kedua, bahan yang diperlukan untuk pembuatan mudah dicari dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, perawatannya tidak sulit. Yang keempat, tidak bergantung pada kondisi kestabilan berikut ketersediaan listrik sehingga bisa lebih hemat pengeluaran. Dan yang terakhir adalah lebih hemat air dan nutrisi. Sedangkan kekurangan dari sistem ini yaitu yang pertama, rancangan hidroponik tanaman dengan sistem rakit apung lebih cocok dilakukan di dalam ruangan, bukan ditempatkan di luar ruangan. Yang kedua, akar tanaman lebih rentan mengalami pembusukan karena terus tergenang dalam air larutan nutrisi. Yang ketiga atau yang terakhir, kadar oksigen yang sedikit, meskipun ada sebagian akar tanaman yang tidak terendam dalam larutan nutrisi sehingga memungkinkan ada oksigen untuk membantu proses fotosintesis. Sistem yang ketiga adalah sistem NFT atau Nutrient Film Technique System. Konsep dasar dari sistem ini adalah suatu metode budidaya tanaman dengan akar tanaman tumbuh pada lapisan nutrisi yang dangkal dan tersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi, dan oksigen. Kelebihan dari sistem ini yaitu sangat cocok untuk tanaman yang membutuhkan air yang banyak. Dengan sistem ini, masa tanaman menjadi lebih singkat sehingga kita bisa melakukan penanaman tanaman lebih banyak dibanding sistem hidroponik konvensional. Yang ketiga, perawatan, pengontrolan, dan pemantauan aliran maupun kondisi nutrisi lebih mudah dikarenakan nutrisi ditempatkan dalam satu tempat atau wadah sehingga tidak perlu mengecek berulang kali. Dan yang terakhir, sistem ini mendapatkan aliran yang stabil dalam satu jalur nutrisi sehingga kondisi nutrisi di semua bagian menjadi seragam. Sedangkan kekurangan dari sistem ini yaitu yang pertama, perlengkapan untuk membuat hidroponik NFT tergolong sangat mahal meskipun banyak bahan alternatif yang bisa digunakan. Yang kedua, tidak cocok untuk pemula karena pada sistem ini membutuhkan ilmu, kemampuan, dan ketelitian agar dapat berhasil. Yang ketiga, bergantung pada listrik. Beberapa alat memerlukan listrik yang stabil dan terus menyuplai agar sistem hidroponik yang telah dirancang terus berjalan. Dan yang terakhir, rentan terhadap penyakit apabila beberapa tanaman terkena penyakit. Metode atau sistem yang keempat adalah sistem irigasi tetes atau drip system. Sistem irigasi tetes atau drip system adalah salah satu sistem hidroponik yang menggunakan teknik yang menghemat air dan pupuk dengan meneteskan larutan secara perlahan langsung pada akar tanaman. Kelebihan dari sistem irigasi tetes ini yang pertama, waktu pemberian nutrisi harus sesuai dengan umur tanaman. Yang kedua, akar tanaman lebih mudah tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, terjamin kebersihan dan bebas dari penyakit. Dan yang terakhir adalah penggunaan nutrisi atau pupuk yang tepat. Sedangkan kekurangan dari sistem ini adalah
Yang pertama, modal yang dibutuhkan untuk menyiapkan instrumen atau komponen perancang relatif tinggi. Yang kedua, diperlukan wawasan lebih luas dan mendalam mengenai tanaman. Yang ketiga, perawatan harus intensif, dan yang terakhir adalah permasalahan pada sistem pengairan, maka akan berpengaruh terhadap hasil pertanian. Selanjutnya, sistem yang kelima adalah sistem pasang surut atau ebb and flow system. Dalam sistem hidroponik ini, tanaman mendapatkan air, oksigen, dan nutrisi melalui pemompaan dari bak penampung yang dipompakan ke media yang nantinya akan dapat membasahi akar atau pasang. Selang beberapa waktu, air bersama dengan nutrisi akan turun kembali menuju bak penampungan atau surut. Kelebihan dari sistem ini adalah yang pertama, tanaman mendapat suplai air, oksigen, dan nutrisi secara periodik. Yang kedua, suplai oksigen lebih baik karena terbawa air pasang dan surut, dan yang terakhir adalah mempermudah perawatan karena tidak perlu melakukan penyiraman. Kekurangan dari sistem hidroponik ebb and flow ini adalah yang pertama, biaya pembuatan cukup mahal, tergantung pada listrik, kualitas nutrisi yang sudah dipompakan berkali-kali tidak sebaik awalnya. Dan sistem yang terakhir adalah aeroponik. Sistem aeroponik merupakan cara bercocok tanam dengan menyemprotkan nutrisi ke akar tanaman. Nutrisi yang disemprotkan mempunyai bentuk seperti kabut. Aeroponik adalah suatu sistem penanaman sayuran yang paling baik dengan menggunakan udara dan ekosistem air tanpa menggunakan tanah. Kelebihan dari sistem ini yaitu yang pertama, mampu mengendalikan akar tanaman. Yang kedua, mampu memenuhi kebutuhan air dengan baik dan juga mudah. Yang ketiga, keseragaman nutrisi dan juga kadar konsentrasi nutrisi dapat diatur sesuai dengan umur dan jenis tanaman. Yang keempat, tanaman dapat diproduksi hingga beberapa kali dengan periode yang pendek, dan yang terakhir dapat dijadikan sebagai media eksperimen sebab adanya variabel yang dapat dikontrol sehingga dapat memungkinkan hasil tanaman high planting density. Dan kelemahan dari sistem aeroponik ini adalah yang pertama, memerlukan investasi dan biaya perawatan yang sangat mahal, sangat bergantung pada energi listrik, dan terakhir, mudah terserang penyakit apabila tidak dirawat dengan baik dan benar. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.